Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Budak Bager dimanapun Anda berada, kembali di video mengenai aplikasi yang saya buat dari pemrograman web, yaitu menggunakan PHP dan dengan database MySQL. Baiklah, ini adalah tampilan awalnya seperti ini ya. Homepage-nya, ini landing page-nya. Jadi kita lihat di sini juga ada beberapa menu, profil, di galeri, terus harga dan juga kontak seperti itu. Oke, ini adalah landing page-nya dan ini adalah database-nya. Ada blog, layanan, pelanggan, pengaturan, period, transaksi, transaksi buat, dan T-user. Dan ini mungkin gambarnya seperti ini. Oke, jadi di sini adalah berfungsi untuk mencatat pemakaian air gitu ya, meteran air, terus pembayaran gitu, dan juga tagihan pemakaian air gitu di lingkungan perumahan seperti ya. Di sini ada 3 jenis user. Yang pertama ada super admin, dia mempunyai akses ke seluruh menu. Yang kedua ada akses pencatat meteran. Dan yang ketiga ada akses warga seperti itu. Oke, kita akan coba melalui akses super admin ya. Ini kalau misalnya admin, pilihnya petugas. Kita masuk login. Nah, ini dia dashboard tampilan awalnya. Di sini ada jumlah pelanggan, jumlah blok, ada transaksi. Kalau misalnya inputan transaksinya tanpa tanggal, ada apakah ada atau enggak. Di sini ada saldo yang ada di bendahara atau di petugas saat ini seperti itu. Terus di sini ada jumlah tunggakan, terus ada meteran kosong, jumlah period, enggak setoran. Nah, kemudian di sini ada master datanya apa saja, ada data user. Oke. Data user, terus data blok rumah. Data pelanggan. Data period. Jadi period ini adalah periode pencatatan dan juga penagihan. Di sini bulan Juli itu awalnya pemakaian 13 Juni 2021 sampai 11 Juli 2021. Oke. Kemudian ada proses period. Proses period itu jadi kalau misalnya kita udah tambah data master period. Untuk periode akan tambahkan mulai dari periode Agustus 2021. Itu berarti lainnya dari 11 Juli sampai 14 Agustus. Tambahkan. Ini udah ada periode Agustus 2021. Kalau misalnya sudah, kemudian kita akan proses period. Misalnya kita akan proses bulan Juli. Data sudah proses untuk ini. Dan kita akan pilih Agustus. Selesai. Kalau kita sudah melakukan proses di periode Agustus, maka akan muncul di sini di sini muncul periode Agustus. Periode Agustus mencatat periode awal dan akhir ini akan mengambil data dari periode sebelumnya. Di sini kemudian input meteran. Input meteran ini hanya untuk akses petugas si input meteran. Jadi si input meteran, tugas input meteran ya keliling ngecek meteran, kemudian diinputkan di sini.
Kita dari blok pertama yaitu dari rekening misal. Meterannya di sini meteran awalnya 105,4. Kemudian catatan terakhirnya kemudian menjadi 120 meter kubik. Nah, ya jadi jumlah pemakaiannya ada 14,6. Di sini akan langsung menghitung. Sesuai dengan tarif yaitu 3.500 per meter kubik tambah 11.000 biaya abodemen, kemudian dikurangi diskon atau ada jika ada ya, terus kurangi saldo bulan kemarin jika ada. Jadi pembayarannya itu adalah tarifnya tagihannya 66.100. Oke, tambah. Itu terus diinput satu persatu gitu ya, pelanggan yang ada. Setelah itu masuk ke input meter ke tagihan dan pembayaran. Kemudian ini dari per admin ya. Misal dia Persada nama bayar kan sebesar ya diinputkan di sini. Misalnya dia ada pembayaran ini kan 66.100. Kan misal dia bayar 170.000. Kita input tanggalnya misal di 11 Agustus. Kalau misalnya ada bukti pembayaran, transfer atau dan lain-lain, kita bisa lampirkan di sini. Jadi supaya kalau kita nanti lihat bisa di tanda gitu. Kita sudah input di sini ya. Agustus. Kita buka lagi di sini. Dan di sini ada lampiran. Klik di sini, nah dia akan melempar ke yang kita input. Ini hanya contoh ya. Nah, itu untuk tagihan dan pembayaran. Kemudian ada transaksi lainnya. Transaksi lainnya ini adalah ini kan bendahara air ini akan melakukan setoran ke bendahara umum gitu. Ada bendahara lainnya atau misalnya ada pengeluaran lain, biaya lain-lain, misal tambahkan transaksi di sini. Misal debit itu masukan, kredit adalah pengeluaran. Misal ada pengeluaran nih. Pengeluaran sebesar 6.000. Ini perbaikan. Pak misalnya. Tanggal 11 Agustus. Nah, kita tekan dulu ini akan tercatat ya. Nah, ini kan langsung mengurangi saldo di sini nih. Kalau tadi misalnya ada kita masukkan pembayaran, itu akan menambah saldo. Dan kalau misalnya tadi ada pengeluaran, kan mengurangi saldo. Gitu. Kemudian ada setoran juga ya, sebesar kita akan melakukan setoran sebesar 3 juta. Kita catat. Kita akan melakukan transaksi lainnya, yaitu kredit ya, sebesar 3 juta. Tanggal 20 kan ini kita saldonya sudah berkurang 3 juta menjadi 865.050. Oke, itu untuk transaksi. Kemudian ada laporan di sini. Laporan per periode.
Nah, laporan per periode ini adalah transaksi untuk pembayaran pelanggan untuk periode tersebut. Nah, ini untuk Agustus, terus ini untuk Juli. Ini ada siapa aja yang udah bayar di periode Juli, di Juni juga seperti itu. Ini laporan per pelanggan. Ini kita lihat kalau misal untuk laporan per pelanggannya. Ini adalah catatan transaksi untuk blok Kruko Marketing nama Gria Persada. Oke. Ini misal B1. Itu laporan per pelanggan. Kemudian kita akan cetak tagihan. Ini tagihan ini akan mencetak tagihan otomatis kondisi saat ini ya, yang terakhir. Ini kita akan lihat. Ini tinggal di print aja, jadi tinggal di print dan dibagikan. Ini ke Excel ya. Ini adalah yang tampil di sini adalah data-data yang belum dibayar. Yang belum dibayar akan tampil di tagihan, dicetak tagihan ya. Kalau yang udah bayar, harus nggak perlu tagih dan nggak ya di report atau dicetak tagihan. Kemudian pembukuan ini adalah laporan keuangannya. Jadi kita pilih misal periode Juli ya, print 21. Nih kondisi laporan keuangan di bulan Juli. Ada 3.851. Nah kemudian kan tadi udah transaksi nih di bulan Agustus ya. Kita akan ganti ke bulan Agustus. Ini karena tadi kan kita udah setoran ya, udah setoran 3 juta, ada perbaikan pipa. Nah, jadi di saldo 3 juta sekian dikurangi sekian, jadi sisanya tinggal. Nah, itu untuk laporan keuangan atau laporan pembukuan. Kalau laporan bulanan ini menampilkan data-data pelanggan, periode, tagihan. Kita lihat di sini kalau misalnya warnanya udah hijau, dia artinya sudah dibayar untuk periode ini. Terus kita akan lihat di sini kalau merah dia belum bayar artinya. Ini kita akan lihat periode Juli. Nah, dan seterusnya seperti itu ya. Abu-abu di bulan itu tidak ada tagihan. Kalau kita klik di sini, ini akan ada periode yang belum dibayar. Ya, jadi jika diklik ini akan muncul, biasanya ada pelanggan yang belum login tapi dia pengen gitu langsung ke admin. Aja di sini klik nomor blok rumahnya, di sini akan muncul slip tagihan. Oke. Nah, itu. Nah, kemudian ini untuk pengaturan umum ini ya untuk tampilannya aja ya, nama perumahannya apa gitu ya. Ini untuk di slip profil di halaman report. Oke, itu untuk tampilan dari super admin. Sekarang kita akan melihat dari tampilan isi dari user, dari warga. Nah, ini contoh dari kalau tampilannya pakai mobile ya. Contoh di tampilan mobile. Kita akan klik masuk.
kita akan coba. Nah, ini untuk warga di sini pilih aksesnya warga, tapi username-nya infokan ke warga ya pasti ya. Pasti mungkin nanti setelah diinputkan maka kita akan informasikan ke warga tersebut bahwa dia sudah punya akun dan bisa login melalui di sini. Kalau kita lihat di sini di master datanya kan kita akan coba dari ini Caca misalnya ya. Nah, ini login menggunakan menggunakan nomor rekening. Jadi nomor rekening ini tergenerate otomatis dari sistem, tinggal diinformasikan saja ke warganya. Klik masuk, ini nomor rekeningnya, terus password, pilih akses warga, klik masuk. Nah, ini tampilan untuk di user di warga. Kan biasanya kalau warga masuknya dari web, dari HP ya. HP, dia akan melihat tampilan di dashboardnya, jumlah pemakaiannya berapa, jumlah tagihannya berapa, jumlah pembayaran yang sudah dia lakukan, dan saldo atau tunggakan. Kalau saldo berarti dia plus, kalau dia minus berarti dia ada tunggakan. Ini tampilan di warga. Warga ini menunya hanya data personal untuk mengupdate datanya dia. Kemudian ada laporan tagihan personal. Laporan personalnya ini pemakaian dia. Kemudian kalau kita mau lihat, klik preview aja. Hanya dia sendiri. Seperti itu. Inilah untuk tampilan dari di warga. Atau ya. Nah, oke, itu dia untuk aplikasi sistem pencatatan perusahaan air minum contohnya ini di perumahan gitu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau cari inspirasi mengenai sistem informasi catatan air, mungkin ini bisa dijadikan referensi atau untuk tempat belajar. Nah, bagi teman-teman yang ingin source coding sistem ini, jadi saya informasikan kalau ini menggunakan PHP ya. Ini kan PHP. Codingnya nah, kalau berminat, kalau misalnya mau, silahkan kalian hubungi aja nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian kontak. Kalau kalian memerlukan atau menginginkan aplikasi atau coding dari aplikasi ini. Ini menggunakan PHP dan juga MySQL ya. Saran saya untuk HP-nya ya. Oke, rupanya cukup sekian dari saya ya. Mudah-mudahan info ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman para mahasiswa-mahasiswi di bidang informatika yang mencari inspirasi untuk sistem informasi pencatatan air. Terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan, atau kalau ada saran dan kritik silakan di komentar aja. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.